Kawan, sekarang ini kan lagi ada kegiatan Rakernas Perikanan se-Papua Barat. Oh ya? Ya, kemarin baru dibuka oleh Pak Gubernur. Jadi saya juga selaku panitia. Begini sobat kita iya, panitia lokal. Nah, katakanlah nanti ke depannya ada perubahan, harus 3 periode. Menurut Bapak bagaimana? Ya oke. Bapak senang kan? Oke, senang saja. Saya kira memang ada aturan yang mengatur demikian, kan? Saya kira semua senang. Banyak juga yang saya dengar ini presiden kalau bisa periode berikutnya Pak Jokowi lagi. Saya pernah juga dengar barang itu. Begitu ya? Iya, saya sudah Pak Jokowi. Luar biasa. 3 periode atau seumur hidup buat Bapak Jokowi. Beliau 2 periode sudahkah atau bagaimana? Menurut pandangan Bapak? Iya. Sebenarnya kalau beliau kepemimpinan sangat luar biasa tadi itu. Ada memang aturan cuma 2 periode itu, ya. 10 tahun saja. Tapi kalau memang bisa 3 periode atau seumur hidup, itu tergantung. Kalau boleh itu kan menurut saya. Kalau beliau kepemimpinan kan sangat luar biasa ini. Ya. Nah, itu. Jadi kalau beliau bisa, kalau saya boleh bisa 3 periode ya silakan. Ya. Saya kan. Kalau memang kita lihat beliau masih baik, tapi silakan. Ya. Entah kapan pun kita bisa tentukan sampai seumur hidup pun juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nizam Tar di Sausapor, Kabupaten Tambrau. Saat ini saya bersama dengan Dr. Andes Melki Manobi MSI, staf khusus Bupati di bidang politik dan pemerintahan, dan Bapak Insinyur Gustipar, staf ahli Bupati di bidang perikanan dan kelautan. Kita sekarang mau berbincang-bincang tentang Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang kita sayangi dan kita banggakan. Langsung aja kita bertanya-tanya sama Bapak Dr. Andes Melki Manobi MSI dan Insinyur Gustipar. Saksikan di Nizam Tar, channelnya Bapak Jokowi di Papua. Oke guys, saya mau bertanya sama Bapak Melki Manobi dan Bapak Gustipar. Menurut Bapak berdua, kira-kira siapa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo itu? Dan bagaimana kinerja dan dalam pemerintahan dan dalam segala bidang di Indonesia, khususnya di Papua Barat, Kabupaten Tambrau. Iya, baik. Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, menurut pengamatan kami selaku staf khusus Bupati Kabupaten Tambrau, beliau selama dari kepemimpinan 1 periode yang lalu sangat mantap dan luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau dalam kepemimpinan selama 5 tahun yang lalu itu, saya kira program yang kegiatan yang beliau lakukan dari tingkat provinsi, tingkat pusat sampai tingkat provinsi, kabupaten berjalan bagus dan lancar, dan terutama di bidang pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi banyak yang beliau lakukan itu sangat luar biasa, dalam artian bahwa tidak mengurangi, ya beliau langsung turun ke lapangan. Ya, beliau langsung turun ke lapangan. Jadi beliau turun itu dan lihat bagaimana, terutama ke Papua ini kan sudah sering ya, sering datang ke Papua, terus bagaimana menyapa masyarakat di tingkat kabupaten, tingkat distrik, bahkan tingkat kelurahan, bahkan turun sampai ke pasar-pasar. Nah, itu kita lihat beliau sangat luar biasa dalam kepemimpinan beliau. Jadi sementara begitu. Ya, kalau saya ya melihat daripada sosok Jokowi ini merupakan suatu hal yang patut kita puji selama ini. Memasuki periode kedua ini, beliau selaku presiden, apa yang disampaikan oleh teman saya tadi betul adanya. Saya juga di Kabupaten Tambrau selaku
staf ahli Bupati bidang perikanan, memang Ana melihat sosok beliau ini merupakan satu pemimpin yang ingin sekali Indonesia maju. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau adalah baik itu dari sisi pemerintahan, dari sisi perencanaan, dari sisi program, baik itu dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota dan kampung pun beliau semua ingin tahu. Beliau semua itu akan memberikan suatu penilaian nantinya kalau itu program itu bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi beliau ini, Pak Presiden Jokowi ini termasuk orang yang bekerja, sehingga beliau di kementerian beliau ini suatu kesepakatan, suatu statement yang harus kita jalankan, yaitu kerja dan kerja. Jadi walaupun bagaimana statement ini kita harus pahami apa arti kerja dan kerja itu. Jadi mau beliau punya mau itu apa yang sudah diprogramkan harus dikerjakan tepat sasaran. Jangan sampai pekerjaan itu tidak bermanfaat, tidak tepat sasaran. Makanya beliau itu ingin seperti itu. Sehingga menurut emak saya, Pak Jokowi ini termasuk presiden yang patut kita contoh, patut kita teladani, terutama menyangkut masalah pembangunan, terutama untuk kawasan timur Indonesia, Papua maupun Papua Barat. Beliau sudah masuk untuk itu supaya ini di daerah Papua Barat bisa maju setara dengan provinsi lain di tanah air ini. Beliau tidak ada perbedaan, semua rata. Jadi karena beliau juga sudah sering berkunjung ke Papua Barat, baru beliau ke Sorong, beliau tidak segan-segan langsung turun ke masyarakat, ke pasar-pasar. Beliau ingin mengecek, beliau ingin melihat langsung. Beliau juga, Pak Presiden juga tidak mau mendengar laporan yang baik-bagus saja, sehingga beliau juga ingin melihat secara langsung. Baru beliau perintahkan kepada beliau punya pembantu-pembantu dari kementerian masing-masing untuk melakukan satu program di masing-masing daerah. Kalau jadi coba kan dari staf khusus staf ahli bupati itu. Bilang saya juga setuju karena beliau ini pimpinan Pak Jokowi ini kalau saya lihat dari sisi pemerintahan sebagai staf khusus Bupati Tambora ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari tingkat pusat, pemerintahan pusat sampai tingkat distrik, kelurahan, yang saya soroti di beliau itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena termasuk dana desa ini, dan dana desa ini kan memang sangat luar biasa sekali. Coba bayangkan saja, dulu kan awal yang pertama itu masih berjalan dana desa ini putar. Saya kita bicara orang-orang kita di Tambor, putar dulu sampai masa ini sudah berapa lama. Tapi sekarang ini di tahun yang mulai berikut ini, luar biasa sobat. Bayangkan saja, Menteri Keuangan perintah dari Pak Presiden ke Ibu Sri Mulyani yang cantik itu, langsung turun ke tingkat desa. Tidak lewat siapa lagi, langsung terima di desa dan rekening desa. Sekian miliar desa ini punya, desa siapa punya silakan, saya tidak tahu. Tapi yang penting terima ke desa. Makanya para camat, para kepala distrik ini lagi berusaha untuk keuangan yang diterima oleh tingkat desa itu segera bikin laporan kegiatan apa yang dikerjakan tingkat desa supaya dan ini kan tidak hilang begitu saja. Artinya dari sekian banyak tiba-tiba tidak nampak desa bahwa MTK, anak-anak sekolah, pendidikan sekolah terutama adalah ini terkait dengan masyarakat desa. Dalam lingkungan. Iya.
Dan yang lingkungan. Pak Presiden ini kan beliau mau supaya bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya. Jadi beliau turun kemana-mana saja, bukan Papua saja, Papua Barat, Papua seluruh Indonesia beliau turun. Ya. Yang penting beliau lihat, wah ini bagus, luar biasa. Jadi kinerja beliau yang kedua, dua periode yang berikut ini sangat luar biasa karena kita harus jempol beliau punya kinerja yang disebut tahun kemarin kan kerja. Sekarang ini apa ya, sobat? Indonesia maju. Indonesia maju. Ya. Indonesia maju. Jadi kerja supaya bagaimana Indonesia itu maju. Wah, luar biasa. Baru itu lagi satu lagi yang saya memang sangat heran karena dulu pakai anak-anak generasi muda itu. Beberapa staf khusus beliau yang anak-anak muda yang sama kita potensial ya betul. Ya macam kita di Papua ini kan di Mamrasa misalnya dulu. Terus ada beberapa di daerah lain juga. Itu kan sangat luar biasa bagaimana memajukan generasi muda yang potensial supaya bagaimana membangun daerahnya sendiri untuk ke depan. Apalagi Pak Presiden kan tidak mau mendengar itu Papua Barat terbelakang. Iya. Dia maunya sama dengan semua. Dulu kan statement itu pernah juga kita dengar baik itu dari masyarakat lain dan sebagainya, itu bahasa-bahasa begini tidak lagi dipakai karena beliau seperti begitu. Ya, makanya kita perlu kan karena kita harus angkat jempol sama beliau. Saya setuju yang sobat sampaikan tadi, terutama menyangkut masalah kinerja sampai lihat perkembangan desa itu. Kemudian tidak kalah penting lagi sobat, ini masalah hubungan dengan negara lain. Ya, itu beliau selalu ingin kerjasama, kemudian ada investor masuk. Itu untuk apa? Untuk bisa meningkatkan pendapatan negara dalam hal ini, sehingga ini keuangan negara ini bisa baik, bisa membiayai semua kegiatan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Dari mana lagi kalau bukan beliau mengajak investor masuk ke Indonesia ini. Salah satu yang saya lihat beliau juga artinya dalam arti macam, karena kita lihat contoh saja, beliau tidak pernah ambil keputusan sendiri. Biasanya kan rapat antara para menteri, DPR, rapat kabinet mengkaji sesuatu yang harus disampaikan itu seperti apa, bersama-sama sudah oke baru diputuskan. Oleh beliau punya kapasitas sebagai presiden bahwa hak prerogatif ya, itu kan, tapi beliau masih tanya juga kepada para menteri. Kira-kira sampai di mana, kira-kira seperti apa yang kita ambil keputusan. Nah, contoh seperti ibu kota negara yang baru Kalimantan. Ini contoh itu. Kan beliau tidak langsung, tapi rapat kabinet dulu baru sama-sama. Semua. Coba begitu. Iya, saya juga berpikiran begitu, sama saja. Kita ini melihat daripada langkah-langkah beliau yang nantinya ke depan, beliau juga maunya itu ada terkoordinasi dengan baik. Apalagi Pak Jokowi ini senang dengan koordinasi. Kalau ada permasalahan itu dipecahkan, dicari solusi, sehingga solusi itu yang menjadikan program bisa turun ke masing-masing daerah. Jadi beliau, saya setuju yang sobat sampai tidak jalan sendiri-sendiri. Memang beliau punya hak prerogatif untuk itu, tapi beliau tetap melibatkan semua stakeholder. Pak Monowi, selaku staf khusus Bupati Tambrau, bidang pemerintahan dan politik. Ini kan bicara masalah kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau menurut Bapak bagaimana? Apa cukup beliau 2 periode sudahkah atau bagaimana? Menurut pandangan Bapak? Iya. Sebenarnya kalau beliau kepemimpinan sangat luar biasa tadi. Ada memang aturan cuma 2 periode itu kan 10 tahun saja. Tapi kalau memang bisa 3 periode atau seumur hidup, itu tergantung. Kalau boleh tuh, itu kan menurut saya.
Apabila karena beliau ini kan sangat luar biasa ini. Iya. Jadi kalau beliau bisa, kalau saya boleh bisa 3 periode ya silakan. Iya. Saya kan, kalau memang kita lihat beliau masih baik, tapi silakan. Iya. Entah kapanpun kita bisa tentukan sampai seumur hidup pun juga boleh. Tapi kan ada aturan yang mengatur kan, Iya. gitu ya. Begitu. Ya sobat, jadi kita kembali lagi ya. Jadi tadi yang tadi sobat bilang kinerja beliau itu memang luar biasa. Sobat, kita punya kegiatan-kegiatan di Papua Barat sampai di Kabupaten Tambor kan, termasuk bandara dan segala macam kan beliau juga sponsor juga untuk Jalan-jalan, ya jembatan. Kan termasuk perikanan juga. Iya. Dengan perikanan. Iya, apalagi kalau sektor perikanan dan kelautan, beliau interest sekali karena hasil laut kita ini cukup melimpah, sehingga itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin untuk peningkatan taraf hidup nelayan dan budidaya ikan. Jadi sobat dulu kan artinya mantan. Beliau ini kan dulu mantan Dinas Perikanan Kabupaten Tambrau. Nah, saya dulu juga sebelum takut juga Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tambrau. Nah, beliau sekarang staf khusus, staf ahli bidang perikanan dan kelautan. Saya staf khusus Bupati bidang politik dan pemerintah. Jadi kita melihat selama beliau menjadi presiden ini banyak sekali yang kita rasakan manfaat dari beliau, pimpinan beliau. Dia tadi saya katakan itu, kalau memang ada aturan yang mengatur tentang 3 tahun ke 3 periode ke 5 periode ke, silakan saja. Iya. Kalau bisa seumur hidup. Iya, tapi kan kita diatur oleh aturan. Ya. Ya kalau 2 ya 2. Maunya di situ kan, kalau bisa ini, apalagi Pak Presiden ini sudah melihat perkembangan Provinsi Papua maupun Papua Barat. Ke depan beliau ingin sekali Papua Barat ini maju, sehingga masyarakat pun senang dengan beliau. Ya, banyak juga yang saya dengar ini Presiden kalau bisa periode berikutnya Pak Jokowi lagi. Saya pernah juga dengar barang itu. Gitu ya? Iya. Jadi kalau aku bilang di sisi pemerintahan waktu Bapak masih menjabat sebagai Kepala Kesbangpol, yang mengacu kepada aturan 2 tahun, 2 periode. Ternyata melihat dari sosok Pak Presiden Jokowi ini, kalau bisa lebih daripada itu. Bapak kan begitu kan? Tapi kan sekarang ini aturan. Kalau sepanjang itu aturannya ke depan akan diberlakukan seperti yang harapan Bapak, bagaimana? Katakanlah nanti ke depannya ada perubahan, harus 3 periode. Menurut Bapak bagaimana? Ya oke. Bapak senang kan? Oke, senang saja. Saya kira kalau ada aturan yang mengatur demikian, kan? Saya kira semua senang. Ini kan bukan karena dia kan cuma senang pasti demikian. Iya, cuma itu kita syukuri. Nah, itu tentu hal ini ada semacam gebrakan dari beliau, patut kita acung jempol. Cas dulu Pak Jokowi Luar biasa, Jokowi andalan suci di Papua. Mantap, keren. Baik sobat, apa itu, ini kan kita sudah mau pesan terakhir toh. Jadi kita ini pesan untuk Bapak Presiden kita Insinyur Jokowi supaya jangan sampai kita di Provinsi Papua Barat, terutama lebih khusus lagi di Kabupaten Tambor. Apalagi kita sekarang dari pemerintahan yang tadi sementara di Satapor ini, kita sudah pindah ke Kabupaten yang sebenarnya di PF itu kan banyak sekali kekurangan yang kita benahi, pertama sisi perumahan, katakan demikian toh, yang punya kita belum memiliki. Jadi kita masih kembali lagi dari nol. Jadi menurut sobat bagaimana kira-kira jalan jembatan sudah ada atau perumahan-perumahan bagaimana? Kita, jadi Pak Jokowi bisa lihat kita dalam sisi bangunan perumahan kita, pegawai. Ya memang kalau menurut saya itu apa yang sudah dijalankan oleh Pak Bupati Kabupaten Tambor selama ini sudah cukup bagus.
beliau juga mau beliau itu ibu kota di PEP sesuai dengan amanat undang-undang bahwa di PEP itu merupakan ibu kota definitif daripada Kabupaten Tambrau. Di Sosapor ini kan ibu kota sementara sambil kita benahi. Nah, cuma kita sekarang masih terkendala dengan jalan dan jembatan serta perumahan untuk pegawai. Sehingga kami mengharapkan sekali ada perhatian khusus dari Pak Presiden Jokowi kita ini. Ada program yang dikucurkan terutama untuk jalan dan jembatan dan perumahan serta fasilitas lain, pendidikan, kesehatan, supaya apa yang kita harapkan bersama kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tambrau secara khusus dan Papua Barat secara umum bisa berjalan dengan baik. Dan juga saya mengharapkan ini ada dukungan dari kita semua, baik itu dari sisi pemerintahan maupun dari masyarakat di kabupaten kita ini. Program Jokowi ini kita harus dukung, program apalagi menyangkut masalah program nasional, jadi kita harus dukung. Ya, saya tadi lupa pesan terakhir dari Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Jokowi, bahwa ada program dari kita Tambrau khususnya staf khusus ini tentang wawasan ideologi kebangsaan. Jadi dalam waktu dekat kita akan meluncur ke Jakarta bahwa program ini supaya Bapak bantu kita untuk bagaimana kita punya wawasan ini untuk anak-anak yang baru usia ini, mereka tahu persis bagaimana Indonesia itu. Karena kalau kita ditanam ke ideologi, mereka belum tahu persis, banyak yang perlu belajar soal Indonesia. Karena Bapak kan tahu sendiri keadaan Papua sekarang ini lagi bergejolak. Jadi kalau program ini kita teruskan ke Presiden, Bapak minta tolong untuk bisa setuju kita punya program ini untuk kita laksanakan di tingkat Kabupaten Tambrau khususnya, Kabupaten khususnya tingkat distrik. Nah, tentunya tidak mungkin kita laksanakan kegiatan tanpa dana kan. Nah ini kita sudah bikin program, tinggal kita lanjutkan. Coba nanti saya ke Jakarta masa program coba bagaimana kita bawa supaya kita terima kasih buat masyarakat di 26 distrik ini, terutama yang usia dini nih. Ideologi wawasan kebangsaan. Iya. Iya, apalagi di Tambrau ini kan daerah konservasi. Iya. Nah, jadi masalah pariwisata. Apalagi kawan, sekarang ini kan lagi ada kegiatan rakernis perikanan se-Papua Barat. Oh, ya? Ya, kemarin baru dibuka oleh Pak Gubernur. Jadi saya juga selaku panitia. Begini sobat kita panitia lokal untuk di Kabupaten Tambrau ini supaya ini jalan baik. Jadi apa yang kebijakan perikanan punya? Iya, kebijakan pusat. Sobat yang punya panitia. Iya. Jadi kebijakan dari pusat turun ke provinsi, nanti akan turun ke kabupaten kota se-Papua Barat. Disinilah peran daripada kita di sini, terutama dari stakeholder, kepala dinas, perikanan, kabupaten kota, untuk bagaimana program Pak Jokowi ini bisa terlaksana dengan baik sampai ke daerah kita, terutama di Kabupaten Tambrau. Apalagi Kabupaten Tambrau ini potensi perairan laut dan potensi darat untuk budidaya ikan. Yang apalagi pariwisata ini kan sudah jalan. Ke turis-turis mancanegara sudah bisa datang ke Tambrau untuk melihat. Jadi sobat ini kan mantan kepala dinas perikanan, jadi kita peneliti lokal itu tidak salah pas. Ya sobat pas. Iya. Ya sobat tinggal bicara ikan terus gimana? Iya. Kalau sobat kasih saya ikan lagi kah? Iya, nanti itu tidak jadi masalah. Yang penting program ini jalan. Kita ajak masyarakat pembudidaya ikan, dia besarkan ikan, langsung kita beli, kemudian masyarakat itu dengan sendirinya dia punya ekonomi jalan baik. Saya lupa lagi. Saya kepala dinas perikanan ini ada sibuk cari khusus besar-besar untuk taruh di pantai, tapi
untuk ikan-ikan itu banyak. Masa ke pasar di mana kira tempat penampungan ikan. Iya. Kultur kah? Kalau- Ini Bapak Jokowi tolonglah kasih kultur berapa untuk Iya. masyarakat sini untuk dorong untuk cari ikan taruh di situ. Iya. Khususnya di daerah pesisir Pesisir. Tambang paling susah untuk dapat kultur. Jadi pesan kami tolong Bapak Jokowi kasih kultur ke kolbok siapa baru di pelaman kultur ya. Iya. Nah, Bapak yang tahu tentang itu jadi Ya, kalau menurut saya, Sobat punya pandangan untuk bagaimana pengembangan perikanan ke depan. Ya, saya kira tidak salah karena beliau punya punya visi-misi bagaimana membangun Indonesia maju itu salah satunya itu. Jadi bukan masyarakat. Ya, jadi bukan maju dalam satu sisi saja, sisi lain juga harus maju, sisi ekonomi. Ini salah satunya kan sektor perikanan, ada pertanian, ada tanaman pangan, ada pariwisata. Ini yang Pak Presiden mau seperti begitu. Nah, sehingga kita ini, Bapak selaku staf khusus juga kan mau bagaimana kita ini kerja dan kerja. ya. Indonesia maju. Luar biasa. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang luar biasa. Wawancara bersama Dr. Andes Melki Wanobi MSI, staf khusus Bupati, Politik dan Pemerintahan. Dan Bapak Insinyur Gustipar, staf ahli Bupati bidang perikanan dan kelautan. Luar biasa. Bos-bos dua ini luar biasanya yang menyanjung tinggi sekali buat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, dan mengharapkan kedatangannya buat Bapak Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Tambrau yang kita cintai. Dan ternyata bos-bos dua ini orang asli Kabupaten Tambrau, mengharapkan kalau bisa di luar dari aturan yang ada, kalau bisa 3 periode atau seumur hidup buat Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Jokowi andalan suci.